Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang memahami makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Pengertian aurat menurut bahasa, aurat berarti makhluk, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT. Bagi laki-laki, batasannya antara besar sampai dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 2. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar, akan menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah tail. Selain pakai jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal juga pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah adanya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Fungsi pakaian dalam Islam. Berdasarkan Surat Al-A'raf ayat 7 di atas dapat kita pahami bahwa pakaian berfungsi sebagai menutup aurat dan pelindung tubuh, sebagai perhiasan untuk memperindah tubuh dan penampilan dan menutup keburukan. Fungsi takwa dalam arti berpakaian sesuai syariat semata-mata melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Pakaian takwa adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata setiap hari. Sebagai petunjuk identitas dalam sebagai cerminan kepribadian seorang muslimah umat Nabi Muhammad SAW. 4. Akibat tidak berpakaian sesuai syariat. Mendapatkan dosa setiap orang melihat auratnya terbuka, mendatangkan penyakit ria karena ingin menjadi pusat perhatian, mengundang perbuatan kejahatan asusila seperti tindakan pemerkosaan, memberi contoh yang tidak baik terlebih bila dia seorang public figure karena akan dicontoh oleh para penggemarnya, dapat mengurangi dan merendahkan kewibawaan seseorang, mengundang murka dari Allah SWT. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang ingin memberi tanggapan, komentar atau pertanyaan pada kelompok lain, kami persilakan. Siapa tuh kelompok? Tiga. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe, Nyampe. Kami dari kelompok 3 ini menambahkan terkait busana muslimah. Video dulu kan. Disampaikan kelompok 1 tentang aurat, jilbab, prinsip pakaian dalam Islam, dan akibat tidak berpakaian sesuai syariat Islam. Kami ingin menambahkan tentang adab berpakaian dan riwayat dalam Islam. Di antaranya 1. Benar mencari ridho Allah dan tepat berdoa mengharap ridhonya. 2. Menutup aurat yang telah ditentukan. 3. Anjuran untuk menggunakan harum-haruman dan wewangian bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan diperintahkan untuk juga menggunakan harum-haruman
5. Tidak berbicara tinggi menyerupai lawan jenis. 6. Tidak berpakaian ketat yang menggambarkan bentuk tubuh. 7. Tidak berpakaian tipis dan tembus pandang. 8. Tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian hingga menyapu tanah. 9. Pantas dan sopan. Demikian terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menambahkan pemahaman tentang adat berpakaian dan berhias dalam Islam. Selanjutnya, bila masih ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, komentar, atau pernyataan, kami persilakan. Kelompok 3. Sa. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan: 1. Mengapa aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki? 2. Apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang? Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengajukan dua pernyataan. Siapakah yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan kelompok 3? Baik, silakan kelompok 4. Kalau ada ini ya, langsung jawab dulu pertanyaan aja. Langsung aja jawab dulu pertanyaan. Oke, saya jawab. Iya, ngadep sini gini, kameramannya sini. Ngadep sini. Iya. Terima kasih kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang mengapa aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki. Aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki tidak lain karena pertama, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tercantum dalam perintah untuk menggunakan jilbab pada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kedua, karena anggota tubuh wanita lebih berharga dari laki-laki sehingga harus dijaga dengan cara ditutupi agar tidak diganggu oleh yang tidak baik. Demikian jawaban dari kami kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjawab satu pernyataan kelompok 3. Selanjutnya, siapakah yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan kelompok 3? Yang kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang? Bas jawaban. Bas. Sini. Ngadep sini. Nah, gitu ya, siap. Kameraman sini, kameraman. Iya, senyum ya, Bas. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor kedua tentang apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang. Saya Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa kalau Yusuf Korea menjelaskan maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian tidak berfungsi menutup aurat. Pakaian itu bisa menyisapi kulit karena tipisnya transparan tembus pandang, atau sempitnya pakaian itu menampakkan bentuk tubuh yang jelas. Terima kasih kepada
Terima kasih kelompok 2 yang telah menjawab satu pernyataan kelompok 3. Alhamdulillah semua kegiatan acara diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberi keberkahan selanjutnya. Kami serahkan kepada Bapak Guru. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada dalam memandu diskusi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan diskusi dengan baik. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kewajiban untuk aurat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, yang manfaatnya buat kita sendiri ya, dan juga buat orang lain. Tapi khusus kalau cewek-cewek itu biar nggak diganggu ya. Kalau kalian pakaiannya minim, maka nanti akan diganggu oleh orang-orang yang nakal ya. Nah itu. Yang kemudian pakaian juga fungsinya untuk melindungi tubuh agar tubuh kita itu terlindungi dari sengatan matahari, kemudian juga serangga ya, atau kena dinginnya udara. Nah itu sebagai pelindung juga. Jadi manfaat sekali dengan kita menggunakan pakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terpenting adalah untuk mendapat keridhaan dari Allah. Ya itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan post-testnya ya, kerjakan post-test. Dan untuk pelajaran minggu depan yaitu tentang apa ya materinya, yaitu tentang dakwah Rasul di Makkah ya, dipelajari di rumah supaya ketika pembelajaran nanti kalian bisa mengikutinya dengan lebih mudah. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan gantian dengan kelas